Assalamualaikum, Mi. Belum ada suaranya, Mi. Masih mute, masih mute. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini program RT-ku terbaru ya, tanya jawab bersama Umi tentang berbagai hal tentang ta'aruf dan jodoh. Ini adalah pertemuan kedua. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Cari kesyukuran kita masing-masing karena setiap kita diberikan Allah kenikmatan masing-masing. Nikmat yang paling besar adalah keimanan. Keimanan ini kadang naik, kadang turun. Lalu kemudian kesehatan. Kadang-kadang Allah memberikan ujian berupa sakit. Kalau sunatullahnya pasti itu adalah diri kita yang menzolimi diri sendiri. Tapi hakikatnya itu juga atas kehendak Allah. Ketika kita ikhlas menerimanya, kemudian kita berikhtiar, lakukan karena Allah sebenarnya yang menyembuhkan. Segala sesuatu, ikhtiar kita, dokter, obat, produk-produk herbal, apapun itu hanya sunatullah yang memang sudah Allah tetapkan gitu. Tapi sejatinya yang menyembuhkan adalah Allah. Jika Allah berkehendak, mau sampai kapanpun kita berikhtiar, kalau Allah belum berkehendak mau puluhan tahun, Allah belum akan sembuhkan. Maka hal yang pertama ketika kita sakit adalah meminta sama Allah kesembuhannya dulu, baru kita berikhtiar langsung gitu. Astagfirullahaladzim, minta maaf dan berdoa. Lalu kemudian nikmat waktu, ya. Karena waktu ini kita berbatas ya. Setiap kita punya takdirnya masing-masing berapa lama hidup di dunia ini. Sehingga waktu yang kita sudah lewati, semoga ketika kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, kita terus minta ampun sama Allah. Dan kita minta sama Allah diterima semua amal ibadah kita. Amal kebaikan kita semoga bernilai juga ibadah. Kadang-kadang mungkin kita kelewat syarat dan rukunnya secara fikih gitu. Ketika kita minta sama Allah atas kekhilafan kita, ketidaktahuan kita, semoga tidak ada yang sia-sia selama ini yang kita kerjakan walaupun secara fikih misalnya itu batal gitu. Allah Maha memberikan balasan ya. Sehingga minta sama Allah segala sesuatu yang sudah kita lakukan semoga diterima dan menjadi timbangan berat kita di yaumil akhir. Lalu nikmat yang selanjutnya kesempatan ya. Kadang-kadang kita punya waktu, kita punya iman, kita punya kesehatan. Allah tidak beri kita kesempatan. Ya, termasuk hari ini tema kita diberi oleh pengurus sampai kapan harus menunggu gitu ya. Ya sebelumnya kita harus bersolawat ya kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang menjadi saudaranya gitu. Karena di zaman sahabat ya sahabatnya gitu. Ada di akhir zaman Rasul menyampaikan beliau kangen, beliau rindu dengan saudara-saudaranya. Siapa itu saudaranya? Dialah umatnya yang selalu bersolawat kepada Rasul, yang tidak melihat Rasul tapi percaya pada Rasul, yang tidak pernah bersama Rasul tapi mencintai Rasul, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Cintanya kepada Rasul, dia buktikan minimal dengan sholawat, kemudian mengikuti sunnahnya. Selalu ingat Rasul. Gimana sih sama orang yang kita cinta? Kalau kita cinta sama seorang, kita selalu ingat. Untuk kita bisa membiasakan ingat Rasul, dia sering-sering bersolawat. Bersolawat, bersolawat, bersolawat. Karena banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan kalau kita bersolawat. Sudah banyak janji-janji Allah. Allah sendiri yang berjanji dan akan memberikannya kepada kita. Baik. Terkait tema kita malam ini, sampai kapan kita harus menunggu gitu. Sampai kapan, bukan Umi ya gitu. Atau Umi juga gitu menunggu apa ini gitu. Umi nggak tahu spesifiknya ini menunggu apa ya. Boleh dijelaskan nih MC. Jadi sampai kapan harus menunggu? Ini menunggu jawaban, menunggu takdir jodoh, atau menunggu apa ini gitu. Boleh bertanya sama MC? Nunggu jodoh nih kayaknya. Oh, sampai kapan harus menunggu jodoh? Artinya ini khusus yang belum punya jodoh ya gitu. Iya. Sampai kapan harus menunggu jodoh? Jadi kita punya dua hal ya.
ketika kita sudah menyukai seseorang, kita punya dua hal. Mungkin udah tren sekarang di kalangan anak-anak muda hijrah ya. Sikap kita mau bagaimana jika itu seorang perempuan gitu ya. Mau seperti Fatimah Az-Zahra, diam, menunggu, hanya kita dan Allah yang tahu, kemudian bermunajat meminta sama Allah dengan penuh keyakinan dan tawakal siapapun jodohnya, tapi aku mencintainya ya Rasulullah, jika kita sudah ada calonnya ya. Terus mau seperti Khadijah yang dia suka, dia tahu ini bagus kalau jadi imam gitu, suka, cinta gitu ya. Cinta sebelum waktunya apakah boleh? Boleh saja. Yang tidak boleh apanya? Perbuatan untuk mengekspresikan cintanya bagaimana. Apakah melanggar syariat atau tidak? Itu yang tidak boleh. Jadi kalau kalian, tidak salah ya kalau kalian jatuh cinta sebelum akad nikah. Jatuh cinta sama seseorang itu tidak salah. Hanya saja perjuangannya memang akan sangat berat ketika kita menjaga cinta agar cinta itu suci dalam ikatan tali agama Allah, artinya pernikahan ya. Jadi mau sikap kita mau seperti Bunda Khadijah atau Fatimah Az-Zahra gitu. Lalu kemudian ini hanya contoh ya. Ketika kita belum punya pasangan juga, apakah kita ingin seperti Bunda Asia? Tahu Bunda Asia? Dia sudah punya jodoh, tapi itu hanya jodoh di dunia dan itu pun terjaga kesuciannya. Bahwa jodohnya di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin udah banyak yang tahu ya kisahnya Bunda Asia bersama Fir'aun. Bagaimana, kenapa Bunda Aisyah diangkat kedudukannya sehingga di akhirat nanti menjadi istrinya Nabi kita tercinta gitu. Terus kemudian apakah seperti Bunda Maryam gitu ya. Artinya begini, setiap kita punya takdirnya masing-masing dan Umi yakinkan kepada kalian jodoh itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, tapi takdir itu bagaimana? Ada takdir yang harus kita ikhtiarkan, ada takdir yang tidak bisa kita ikhtiarkan dan kita terima saja. Misalnya kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan, kita sudah tidak bisa berikhtiar. Ya mungkin yang berikhtiar secara sunatullah orang tua kita ya, mungkin secara medis, secara keilmuan mungkin konsumsi apa-apa yang bisa kromosomnya mengarah lahir supaya laki-laki, lahir perempuan. Jadi yang berikhtiar adalah orang tuanya, tapi kita sendiri tidak bisa memilih kita. Lalu kemudian ada takdir-takdir yang harus kita usahakan. Seperti apa? Seperti rizki, kemudian termasuk jodoh gitu. Dan ada takdir yang memang sudah ditetapkan seperti kematian. Tapi ini juga sudah Allah beri apa tanda kutip itu tips-tips ya. Rizki, kemudian maut, ini juga udah dikasih tips-tips Allah supaya memang diperpanjang usianya, keberkahannya juga, bahkan memang waktu usia dengan sedekah, dengan silaturahmi gitu. Kita bisa gali banyak di Al-Quran. Nah termasuk juga jodoh. Sampai kapan aku harus menunggu gitu. Siapa dulu yang akan menghampiriku? Semuanya adalah takdir. Ada kematian, gitu. Ada rizki, gitu. Ada jodoh. Jangan-jangan sampai aku mati jodoh belum datang. Tidak sekuat itu imanku, ketawakalanku. Lalu bagaimana harusnya kita? Ya kalau memang kita mengukur diri kita tidak bisa berserah diri sama Allah, artinya benar-benar full husnuzon, menyerahkan sama Allah untuk mengobati hati kita, kita harus berikhtiar. Cara berikhtiarnya bagaimana? Ya sedaya upaya kita ikhtiar, karena sebenarnya Umi kemarin contohkan seperti maps ya, ketika antum, laki-laki mau perempuan, mau ke rumah ta'arufku, sudah jelas nih lokasinya di sini gitu ya. Terus anti lokasinya di tempat kalian masing-masing dengan proses kalian masing-masing, dengan keadaan kalian masing-masing, kendaraan kalian masing-masing. Tentu yang tercepat yang bersungguh-sungguh berniat. Maaf Umi, 2 hari ini agak nggak enak badan. Kebetulan Hodimat kena sakit usus buntu dan harus dioperasi. Ternyata sampai rumah sakit beliau positif COVID gitu. Nah, tapi sebenarnya kita semua diperiksa negatif, tapi walau alam gitu setelah 3 hari
negatif atau enggak. Jadi yang kontak Umi 2-3 hari ini, tapi kayaknya Umi enggak langsung begitu tahu apa namanya khodimat positif, Umi langsung karantina. Dan sebelum-sebelumnya juga enggak kemana-mana gitu. Dan terakhir hari Minggu itu gejala Umi aja baru 2 hari ini. Jadi kalau yang hari Minggu insya Allah aman karena ini juga ya begitulah ya. Kayaknya sekarang di mana-mana lagi batuk pilek, jadi hati-hati, mohon dijaga, banyak suplemen, nah dan lain-lain sebagai ikhtiar kita. Kalaupun datang udah nikmati saja, positif, happy-happy gitu. Apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat. Baik, ketika nanti Anti mau ke rumah ta'aruf, Anti pilih jalan tercepat dengan kendaraan terbaik, terus kemudian dengan ikhtiar terbaik, dengan keyakinan penuh dan tawakal. Artinya semuanya disiapkan ya, niatnya. Kemudian gambaran rute yang jelas gitu. Artinya syariahnya sudah lewat sini sudah tahu gambarannya gitu. Udah tahu caranya artinya gitu. Terus disiapkan kendaraannya gitu. Ya kendaraan di sini faktor yang di luar diri kita ya gitu. Lalu kemudian kesiapan mental kita, niatkan kita karena Allah, kita sehat gitu ya, maksudnya ya segala hal persiapan perjalanan sampai ke sini. Terus jelas apa yang mau dilakukan di sini. Ketika sudah diarahkan, artinya dikasih petunjuk sama Allah ini jalannya, jalani saja gitu, ikuti. Ketika Allah nanti apa namanya hilang sinyal artinya gitu ya, kita minta petunjuk sama Allah, hilang sinyal gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus cari sinyal-sinyal itu. Ya kalau Umi umpamakan ya mungkin ibadah kita gitu ya. Itu salah satu sinyal-sinyal kita terhubung sama Allah adalah sholat malam, sedekah dan lain-lain gitu. Ikhtiarkan dulu secara ubudiyah gitu. Lalu jangan hanya satu pintu. Kita tahu ketika jalan ini tertutup, langsung maps yang ini gitu, mengarahkan ke jalan lain, Misalnya di rumah ta'aruf ternyata ikhwan akhwatnya tidak ada sesuai kriteria atau kita sudah ikhtiar nih sampai 100 kali kok nggak dapat. Jangan tutup pintu di sini aja, misalnya di luar gitu. Nggak apa-apa. Umi tidak masalah kalian misalnya di online, di teman, di apa gitu. Dari mana saja kalian bertemu, prinsipnya adalah jangan melanggar syariah gitu. Hubungi saja kami tim ta'aruf atau Umi gitu. Mi, ini ada ikhwan dari luar rumah ta'aruf, saya ingin berta'aruf gitu. Atau sebaliknya ya ikhwan juga begitu, ini ada akhwat dari luar rumah ta'aruf. Itu artinya kita berikhtiar, terus minta didampingi Umi sebagai ikhtiar kita gitu. Karena sekali lagi kalau ketika dilakukan sendiri, kemudian jalan sendiri, itu kita seperti jalan di tepi-tepi jurang ya. Hubungi akhwat sendiri, terus kemudian chat-chatan pribadi, terus kemudian najor di rumahnya, itu akan sangat rentan sekali. Mungkin ya mungkin banyak yang berhasil ya, tapi itu sangat ekstra hati-hati untuk menjaga supaya prosesnya tetap aman gitu. Tapi di tepi-tepi jurang, mudah-mudahan tidak kecelakaan gitu ya. Ya artinya kalau beliau tetap bisa ya kayak kemarin contohnya ada anggota rumah ta'aruf didampingi oleh adiknya ya laki-laki gitu ya. Jadinya mentok gitu ya. Ada sesuatu yang mentok yang memang akhirnya ke rumah ta'aruf dan kita teruskan pendampingannya. Alhamdulillah semua mudah menemukan solusi. Kadang-kadang memang sama saudara itu ya begitu. Afwan. Gitu. Jadi sampai kapan harus menunggu? Sampai kamu ya bertemu jodohnya gitu. Menunggu artinya ya. Tapi kalau nggak mau menunggu ya ikhtiar sampai kapan? Sampai ketemu jodoh. Sampai maut menjemput kita. Mana dulu yang akan menjemput kita? Jodoh kita atau maut itu sendiri? Jadi sayang ya. Maksudnya ini ada ikhwan ya, biasa ngomong sama akhwat jadi sayang maaf gitu. Jadi antum dan antuna semua untuk masalah jodoh jangan pernah menyerah. Ingin yang gitu. Umi bilang jangan terlalu. Ketika ada ikhwan mengajukan ta'aruf dulu. Ketika tidak ada hal-hal prinsip yang memang bertentangan dengan syariah gitu.
Kalau kriteria abaikan dulu. Kriteria nanti setelah kita gali semua dari membaca CV, kemudian komunikasi di grup, kemudian nazar, ta'aruf keluarga, baru kita nilai gitu ya masalah kriteria kita. Kadang-kadang jodoh itu tidak sesuai dengan kriteria kita. Coba anti bikin penelitian gitu. Dari 1 juta orang, kira-kira jodoh mereka sesuai dengan kriteria mereka enggak? Mungkin ada cuma 1-2. Walau alam. Ya. Jadi kalau simpulkan, jika kita menunggu jodoh, hanya menunggu saja, ya kita tawakal. Mana dulu yang akan menjemput kita? Jodoh kita atau maut kita? Kalau Allah memang takdirkan jodoh kita yang menjemput kita dulu, ya udah itu. Tapi ini ikhtiar melangitnya jangan ditinggalkan. Artinya kita diam saja, tapi ikhtiar melangit. Jadi kita ambil perjalanannya, belajar dari perjalanan Fatimah Az-Zahra. Gitu. Kalau kita ingin ikhtiar melangit dan membumi, ya kita contoh Bunda Khadijah. Gitu. Dan apabila ada ikhwan, akhwat yang memang mengajukan ta'aruf kita sebagai seorang muslim yang baik, kita pelajari ketika tidak ada hal-hal yang menurut syariah bertentangan gitu ya. Ikhtiar dulu, kenali dulu. Jangan banyak tolak, dan jangan lama-lama ta'aruf itu. Seminggu 2 minggu komunikasi di grup cukup, nazar gitu, ta'aruf keluarga. Kalau toh nanti dalam pembicaraan di grup pasti ketemu kok pembicaraan di grup itu hal-hal prinsip, ketidaknyamanan, perbedaan visi misi, terus tidak bisa dikomunikasikan, ya akan ketemu, dan itu nggak apa-apa menurut, belum nazar juga. Nah, ketika saat ta'aruf di grup itu kok menemukan kesepakatan, kenyamanan dan keyakinan, kemudian nazar. Setelah nazar juga kita kan masih ada pengenalan secara zuhir langsung ya. Jadi masih ada keputusan untuk mau lanjut atau tidak ke tahap keluarga. Nanti di keluarga juga masih bisa kita tukar nomor HP teman, nomor HP saudara, kemudian keluarga juga saling mengenal gitu. Kalau toh bukan jodohnya, biar Allah yang menggagalkan. Jadi kalau anti yakin, antum yakin bahwa jodoh sudah ditakdirkan Allah, jodoh antum semua pasti datang. Gitu. Jangan pernah berhenti sampai Allah sendiri yang akan memberhentikan. Gitu. Ya, mungkin sementara itu masih MC-nya ini hari ini masih sama ya. Kita lanjut aja. Terima kasih Umi atas materinya. Oke. Insya Allah teman-teman yang mendengarkan semoga teman-teman mendengarkan lebih kuat ikhtiarnya dalam menjemput jodoh, dalam menunggu jodoh. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ketik pertanyaannya di chat di Zoom. Chat di Zoom nanti insya Allah bakal MC bacakan. Langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Oke. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Bagaimana cara membuat keputusan bahwa dia adalah jodoh kita? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara membuat keputusan? Maksudnya mungkin gini ya. Ini belum yakin nih jodoh kita atau bukan. Gimana kita meyakinkan diri bahwa keputusan saya ini benar loh gitu ya. Ini adalah jodoh kita gitu ya. Kita kan tidak akan pernah tahu sebelum akad nikah itu terjadi dia jodoh kita atau bukan. Gini, selagi tidak ada hal-hal secara syariat, secara prinsip anti oke aja lah gitu, nggak ada semangat banget, nggak ada juga mundur banget gitu ya, maju aja terus gitu ya. Yang penting anti kenali dulu, ta'arufnya harus berhasil dulu nih. Ta'aruf berhasil ukurannya apa? Anti yakin mau langkah maju ke khitbah atau tidak, itu anti yakin. Kalau anti mundur, anti yakin sekali anti mundur.
kalau anti ingin maju ke tahap khidbah, anti atau antum ya yakin sekali mau ke tahap khidbah gitu. Artinya tidak ada keraguan, cuma dua ya, yakin tidak yakin gitu. Nah, di tengah-tengahnya ada ragu. Ragu ini sudah ada solusinya. Sholat istikharah. Setelah sholat istikharah kok masih ragu mau maju, mundur aja gitu. Udah berikhtiar mencari keyakinan, tidak yakin mundur aja. Ketika anti tidak yakin maju, ya udah mundur aja. Ketika anti yakin maju, ya udah maju gitu. Karena untuk masalah jodoh kita tidak tahu, tapi maju ini walaupun dengan penuh keyakinan, tetap bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu nih dia jodoh kita atau bukan. Jadi bisa saja sesuatu terjadi, banyak kasus ya, sudah pesan gedung, sudah pesan undangan, sudah sebar bahkan gitu ya, hari udah ditetapkan, bahkan di hari itu juga malamnya terjadi kecelakaan lah, terjadi berita yang tidak mengenakan sehingga ditunda, apapun bisa terjadi di luar kehendak kita. Tapi intinya setiap melangkah antum semua tidak boleh ragu gitu. Nggak ragu sih Mi ya, yakin-yakin aja, tapi ya kayak tidak ada perasaan, biasa-biasa aja gitu loh Mi, datar-datar aja. Nggak masalah, itu bukan masalah. Karena kita bukan mencari cinta. Untuk jodoh itu kita tidak mencari cinta sebelumnya. Alangkah banyaknya pasangan yang diawali dengan cinta-cintaan, kasih-kasihan, bahkan pacaran puluhan tahun, 3 bulan menikah bubar gitu. Dia bukan jodohnya di dunia dan akhirat. Itu bukan ukuran pernikahan. Jadi gimana ukurannya? Kalau dia itu jodoh kita, ya ukurannya kalau udah akad nikah gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Maju saja. Kalau anti yakin, antum yakin, maju saja. Kalau anti ragu, berhenti dulu, cari keyakinannya. Yakin mau maju atau mundur. Sholat istikharah, cari berita. Hal-hal yang mengkhawatirkan anti harus cari jawabannya semua. Berita-berita tentang beliau yang meragukan harus ditabayunkan semua. Kemudian harapan-harapan anti disampaikan. Kira-kira nanti kecewa nggak gitu? Kalau harapannya nggak terkabul gitu ya. Terus banyak hal yang bisa diselesaikan untuk mengatasi masalah ragu gitu. Ya saya yakin sih maju, tapi gimana ya? Kayaknya biasa aja gitu. Oh, coba kalian bicara dengan para pasangan yang melakukan ta'aruf, yang meletakkan tawakal, kemudian keyakinan ke Allah gitu. Di hari pas akad nikah, Allah terbitkan rasa itu suami dan itu suamiku, itu istriku. Ada hal yang tidak ternilai gitu. Apa ya? Tapi intinya masalah teknis nanti komunikasikan saat ta'aruf ya gitu. Rasa cinta biar Allah yang akan beri gitu. Ikhtiar kita apa? Kita pupuk, kita semai, kita tanam. Contohnya, anti seorang istri setelah menikah belum ada rasa cinta, suami mau pergi dikasih bekal atau dikasih surat cinta. Cara kita supaya suami mencintai kita gitu loh. Jadi jangan pikirkan gimana supaya kita mencintai suami, enggak. Kita pikirkan bagaimana suami mencintai kita. Suami juga begitu, pikirkan bagaimana istri mencintai kita. Ketika pulang gitu, bikin kejutan atau kata-kata romantis atau membantu hal-hal yang sepele gitu. Kan nanti dalam ta'aruf akan tahu ya mana kesukaan, mana ketidaksukaan. Ikhtiarkan itu saat setelah menikah gitu ya. Jangan kebalikannya. Udah dapat ini, udah menikah jadi nggak ada ikhtiar. Nggak, di situ justru pahalanya banyak. Jadi ukurannya ya yakin. Yakin aja. Yakin, bismillah. Saya tidak ada ragu sih, gitu. Saya juga tidak ada ingin mundur, cuma ya biasa-biasa aja. Itu ya udah, itu artinya yakin maju. Gitu Semoga yakin dulu terjawab ya. Yakin bismillah. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua yang udah masuk nih. Assalamualaikum Mi, izin bertanya. Jika ada beberapa syarat yang dibebankan oleh orang tua, misalnya seperti zonasi, sedang yang datang selalu, misalnya seperti zonasi nih, syarat yang dibebankan orang tua. Donasi? Iya. Donasi itu artinya kayak seserahan gitu ya? Oh, kurang tahu juga. Mungkin terkait itu atau mungkin masalah daerah yang jauh gitu kayaknya Mi. Oh ya, gimana? Sedang yang datang selalu dari yang jauh-jauh. Harus bagaimana ya Umi? Oh, maksudnya masalah biaya ya?
Mungkin sih, mungkin jodohnya berada di orang yang itu dari daerah yang jauh kayaknya Mi. Cuma orang tuanya agak gimana gitu. Oh gitu. Coba komunikasi sama orang tua, inti ikhwan apa akhwat gitu tanya, berarti biasanya akhwat ya gitu. Usia sudah berapa dan maunya apa? Kalau memang orang tua maunya begitu, coba kalau bapak maunya begitu, ini laki-laki yang datang insya Allah solid. Presentasikan ikhwan-ikhwan yang datang itu kesolehannya, terus perjuangannya, visi misinya dan lain-lain. Kenali dulu orang-orang yang datang sehingga anti sudah sangat kenal sehingga menceritakan ke orang tua itu sudah yakin gitu. Dan orang tua kalau bertanya itu anti sudah tahu jawabannya. Sekarang memang begini-begini, tolong dibantu meringankan ayah misalnya dan lain-lain ya gitu. Kalau misalnya orang tua tetap kekeh, minta sama orang tua carikan yang menurut mereka itu solih, kemudian bisa, karena orang tua ini kadang ya lucu juga. Kita ini perempuan tanggung jawabnya orang tua. Orang tua suruh kita nyari sendiri, tapi banyak syarat pula dari orang tua. Kadang Umi kasihan dengan para akhwat ya, gitu terlalu belibet. Tapi sebenarnya ini bisa diikhtiarkan kok sayang ya, bisa diikhtiarkan. Ini akhwat ya mungkin ya, gitu. Jadi bisa diikhtiarkan. Kemudian itu pakai cara pihak ketiga. Siapa biasanya ini Abi juga sampaikan ya sama antum semua. Siapa orang yang paling disegani oleh orang tua anti? Ayah, Pak D kayak apa? Siapalah gitu tetua desa tersebut atau ustadz desa tersebut. Anti harus punya calon dulu ketika ngomong seperti itu, harus punya calon. Yang calon itu anti benar-benar kenal, orangnya bertanggung jawab, orangnya pekerja keras, terus kemudian punya visi misi. Kalau pikiran orang tua adalah masalah maisah, masalah materi gitu. Nanti presentasikan pilihan-pilihan bagaimana pernikahan yang berkah tanpa banyak materi. Saya nggak apa-apa kok ayah gitu, cuma akad nikah aja, paling syukuran di rumah misalnya. Ikhwan datang begini-begini bisa ada punyanya. Mungkin masalahnya seserahannya karena setiap daerah itu punya adat masing-masing. Tapi untuk zaman sekarang ini tugasnya kalian untuk mendobrak itu semua, memudahkan para pejuang mahar untuk bisa menikah ya, untuk bisa melamar kita gitu. Jadi untuk masalah adat itu kan bukan satu kewajiban, tapi memang itu masalah kebijakan gitu ya. Jadi ketika kita yakin, kita komunikasi dengan mereka, akan bantu kita untuk meyakinkan orang tua. Banyak yang sudah berhasil seperti itu. Misalnya akhwat dari Kalimantan, akhwat dari mana tuh biasanya ya Padang Panjang atau di mana gitu. Dan ini nanti justru itu kalau dari Padang perempuannya ya gitu. Enggak ada beberapa yang ikhwannya harus memberikan seserahan gitu ya, kemudian pasok tukun, pakaian yang dari atas sampai ke bawah itu loh. Selain mahar ya, terus kemudian belum mereka biaya perjalanan keluarganya gitu ya untuk datang ke rumah akhwatnya gitu, dikasih pengertian. Karena yang terpenting adalah setelah menikahnya, bukan pas menggelar walimahnya. Banyak sekali yang walimah mewah tapi nggak berapa lama udah bubar. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi memang sakral. Ya diabadikan aja lah dengan kamera HP gitu, bagaimana supaya nampak sakral gitu ya, indah gitu. Bikin pengajian walimatul urus yang sederhana, udah selesai makan aja seadanya, nggak perlu kayak catering di gedung dan lain-lain gitu. Cari dandan pengantin yang sekali jadi itu aja udah akad sampai terakhir. Bisa kok, semuanya bisa sebenarnya. Itu persepsinya orang tua dan tetangga masyarakat sekitar sehingga orang tua kebawa. Bisa minta tolong orang yang disegani oleh orang tua yang punya pendidikan agama bagus, pengetahuan agama bagus, meyakinkan orang tua sayang ya. Gitu ah. Jangan batasin harus orang dekat. Ketika ada ikhwan jauh tapi dia soleh, dia mengajak kita ke akhirat, insya Allah nanti sukses dunia akhirat. Ya. Terima kasih Umi. Semoga yang bertanya dimudahkan lah sama dari orang tuanya, syarat-syaratnya. Selanjutnya Umi, pertanyaan berikutnya Umi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bagaimana menjawab pertanyaan orang tua
yang selalu menginginkan dan mempertanyakan kapan segera menikah, supaya tidak mengecewakan atau menjadi beban, karena memang belum bertemu dengan jodohnya. Yang pertama, ketika orang tua sendiri yang bertanya, pertama minta doanya. Itu minta doanya. Saya tidak tahu takdir jodoh saya itu siapa dan kapan datangnya, ibu, ayah gitu. Yang kedua, saya minta tolong carikan aja ayah, ibu yang menurut ayah ibu itu soleh gitu ya. Saya tidak perlu kaya, tidak apa-apa misalnya ya gitu. Ya syukur kalau orang tua pasti ingin nyarinya yang lengkap gitu ya. Tapi minta tolong orang tua mencarikan. Terus yang ketiga, sampaikan kita sekarang juga sedang berikhtiar gitu. Kalau teman-teman pacaran-pacaran gitu nggak ada tuh yang ibaratnya maaf, sampaikan aja, nggak ada yang nembak-nembak gitu. Ada yang suka ngajak gini jalan-jalan, emang bapak mau, ibu mau kalau saya dibawa kemana-mana gitu. Ya sampaikan gitu, kalau memang pilihan kita itu menunggu ada ikhwan yang serius mau menikah dengan saya, ya nanti pasti saya kenalkan. Itu saja, tenangkan sama mereka, jodoh itu takdir dari Allah, tapi saya sampaikan ini saya sedang ikhtiar Pak gitu. Sampaikan aja kalau memang saya sedang berikhtiar di rumah ta'aruf ini, di sini, nanti sampaikan sama mereka gitu. Sudah, misalnya kita udah beberapa kali ta'aruf gitu, sampaikan aja kegetiran kita seandainya ada ikhwan mengajukan ta'aruf, ternyata bukan orang Jawa, bapak mintanya orang Jawa gitu. Jadi mungkin udah puluhan kali menolak ikhwan karena tidak sesuai orang tua. Nanti orang tua akan mikir, oh ini salahnya saya ini gitu. Jadi sampaikan aja. Karena sekarang Pak gitu usia saya segini, banyak laki-laki usia segini nyarinya akhwat atau perempuan yang lebih muda segini gitu. Ada yang begini tapi duda, tapi bapak nggak boleh kalau saya sama duda. Jadi sampaikan aja banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada di rumah ta'aruf manapun gitu ya. Kendala-kendalanya, biar orang tua juga ikut berpikir gitu. Begitu saya. Terima kasih Mi pertanyaannya. Oke. Insya Allah terjawab lah pertanyaan itu, keresahan dari teman-teman yang bertanya. Selanjutnya Mi ada pertanyaan juga Mi. Okay. Untuk ta'aruf nih, apakah sebaiknya orang tua dilibatkan nih? Dan bagaimana jika orang tua tidak menyetujui tentang ta'aruf? Oke. Begini, orang tua harus dilibatkan. Tapi kapan melibatkan orang tua? Ketika kita sudah benar-benar mengenal ikhwannya atau mengenal akhwatnya, ya. Jadi kita sudah membaca CV-nya, kita sudah komunikasi di grup. Kita tahu standarnya orang tua apa. Kita tanyakan semuanya, walaupun saat itu mungkin dia tidak sesuai standar orang tua, tapi kita tahu dan kita nanti akan menemukan jawabannya. Kan kita akan tahu dulu kelebihan dan kekurangannya sehingga bisa menutupi nggak nih harapan orang tua gini nih, tapi ini dia gini gitu. Jadi karena tidak semuanya bisa terpenuhi ya setiap harapannya. Harapannya 10, mungkin yang terpenuhi 2 atau 3. Kalau mau semuanya terpenuhi ya bisa menikah 4 kita ya. 4 akhwat atau 4 ikhwan. Nauzubillah. Gitu. Terus kemudian kita sudah nazar, udah ketemu sama orangnya, udah jelas orangnya. Dan sudah lanjut dari nazar, udah sama-sama anti yakin pingin lanjut ke tahap keluarga, dia juga sudah yakin dirinya mau lanjut ke tahap keluarga. Nah, jangan sampai masing-masing belum yakin ke tahap keluarga. Nanti orang tua sudah senang, sudah yakin, sudah menerima, ikhwannya mundur atau akhwatnya mundur. Kan orang tua ikut kecewa gitu ya. Terus untuk masalah ta'aruf, apakah orang tua perlu tahu apa enggak? Tinggal anti kenali orang tua anti sendiri, antum kenali orang tua antum. Mereka pemahaman tentang ta'aruf bagaimana? Kalau mereka orang yang pemahaman tentang ta'arufnya kurang, palah menentang, palah udah nggak usah ta'aruf-ta'arufan, nanti palah begini-begini, banyak kekhawatiran yang negatif yang karena mereka belum tahu ya gitu. Nggak usah disampaikan nggak apa-apa gitu. Ada loh bener orang tua yang nikah ta'aruf terus kemudian mereka udah benar-benar niat gitu dan udah sampai ke ta'aruf keluarga, silaturahmi ke keluarga, datang mengenalkan diri terus kalau diizinkan mau meminang gitu, nanti keluarganya mau datang. Orang tua bilangnya gini, udah pacaran dulu gitu, saling kenalin dulu, jalan-jalan dulu. Ada, Masya Allah ya gitu. Ada orang tua yang seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang seperti itu, nggak perlu sampaikan kalau ta'aruf. Bilang saja kami sudah mengenal gitu dan kami sudah sama-sama yakin. Berapa lama mengenal ya sudah lama lah gitu. Jadi ketika orang tua tanya kita udah yakin, udah kenal,
dan ditanya kita sudah bisa jawab semua, orang tua tidak bisa berkata-kata apa-apa. Artinya memang benar-benar udah mengenal, udah yakin, ya. Dan kita udah presentasikan nih yang membuat yakin orang tua, karena kita udah tahu ikhwan dan akhwatnya seperti apa, jadi kita bisa menjelaskan gitu. Jadi kenali dulu, yakin dulu, kedua belah pihak harus sama-sama yakin, baru melibatkan orang tua. Nah, bagaimana kalau udah sama-sama yakin kok orang tua ini nggak setuju juga gitu ya? Sementara kita sudah kasih jawaban-jawaban kekhawatiran orang tua nih gitu. Ya, biasanya Umi suruh break dulu taruhnya. Kemudian berjuang masing-masing meyakinkan orang tuanya gitu ya. Ya mungkin nampak sedih gitu. Ada ya yang perempuan pakai drama nampak sedih, bapak, ayah ibu nih loh banyak udah tua begini. Ya macam-macam lah cara kalian, karena kalian kan nggak bahan orang tua kalian gimana. Akhirnya ya orang tua sudah menyetujui, biasanya balik nih kemarin saya udah bicara lagi sama orang tua dan orang tua merestui, ikhwan ini sudah ta'aruf sama akhwat lain belum gitu, dan sebaliknya begitu. Padahal itu udah break kadang 3-6 bulan sampai bahkan ada yang setahun loh gitu. Karena nggak nikah-nikah akhirnya orang tua mikir juga gitu. Kalau jodohnya pasti ketemu lagi. Banyak tuh kasus CLBK ya. Bukan CLBK, apa sih? Sendal teklek kecemplung kalen daripada golek itu, mendingan balen, maksudnya balen ta'aruf ya gitu. Karena dia udah yakin dengan pasangan ta'arufnya gitu untuk menjadi teman hidupnya gitu. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil gitu. Ada beberapa tokoh ta'aruf di rumah ta'arufku yang seperti itu. Tadi ada yang ibunya nggak ridho anak perempuannya sama beliau karena belum terlalu mengenal. Ada yang ibu ikhwannya, kebanyakan ibunya ya. Terus kemudian ada juga yang bapaknya karena masalah, yaitu masalah dipandang ikhwannya maisahnya belum mapan gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berakhir dengan happy ending. Tapi kalau memang sudah yakin kemudian diikhtiarkan terus, pasti berhasil insya Allah. Begitu Umi. Alhamdulillah, kayaknya tadi pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan dijawab di program berikutnya. Sebelum acara ditutup, mari kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh Umi. Pada Umi dipersilahkan. Baik. Ya baik ya teman-teman sekalian, bukan teman-teman ya, anak-anak gitu, apa adik-adik. Bagi kita semua, saya nggak tahu yang di link ini, yang online ini sudah menikah atau belum. Mungkin ada yang udah menikah, ada yang belum, atau mungkin kebanyakan belum menikah. Hajat anti apa yang terdekat? Kalau memang hajat anti itu adalah masalah jodoh gitu, benar-benar fokuskan di hati anti dan yakinkan diri anti bahwa Allah akan dekatkan gitu. Karena husnuzon, prasangka baik itu adalah kunci terkabulnya doa gitu. Ketika kita sudah berdoa, kemudian kita tinggi husnuzonnya, disitulah Allah bersama prasangka hambanya. Karena kenyataan yang akan anti alami adalah sesuai dengan husnuzonnya anti. Memang susah memasang husnuzon karena itu berhubungan ya jalan kilat gitu ya, apa namanya, jalan terabas gitu ya. Itu menyangkut keimanan, menyangkut ketawakalan. Makanya kita harus sering-sering melatih husnuzon kita kepada Allah gitu. Sebelum kita bisa sampai ke tahap itu, kita husnuzon kepada manusia sering-sering. Baik, kita doa penutup majelis aja ya gitu. Anaknya itu udah rewel minta bobo. Ya, kita tutup pertemuan malam ini. Semoga berkah, semua hajat anti dikabulkan. Allahumma kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena betul ya. Ya cukup Terima kasih kepada Umi. Penting juga misalnya
ada tema minggu depan tuh apa, mulai di-share kumpulan pertanyaannya selama seminggu gitu ya, sehingga nanti bisa terkumpul saat hari Minggu selanjutnya Ayo. gitu ya. Oke, Karena itu banyak ada. juga yang banyak juga pertanyaannya jadinya japri ke Umi gitu, sehingga Umi langsung jawab gitu. Jadi mohon suruh dikumpulkan ke pengurus sehingga misalnya bisa kita bahas malam ini biar semuanya dengar. Jadi nggak berkali-kali, kadang-kadang ada 10 akhwat atau 10 ikhwan dengan pertanyaan yang sama, sehingga biar bisa sama-sama dengar. Ya, teman-teman yang mau bertanya bisa juga melalui IG RTKU ya, atau bisa juga langsung hubungin admin dari Rumah Ta'arufku. Nah, terima kasih pada Umi pada malam hari ini. Semoga Umi cepat sehat, diberikan kesehatan oleh Allah secepatnya, dan jauhkan dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Umi diperbolehkan untuk keluar dari Zoom ya. Untuk teman-teman, alhamdulillah acaranya sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah di minggu ke depan. Temanya tunggu aja di Instagram Rumah Ta'arufku. Makanya yang belum follow di rumahta'arufku.official. Saya sebagai MC mohon undur diri. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan teman-teman yang belum sempat pertanyaan dijawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.